Hai YouTubers, perkembangan teknologi yang begitu pesat melahirkan banyak inovasi-inovasi yang sebagian besar punya manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Salah satunya Ectolife, sebuah fasilitas yang berisi rahim buatan yang merupakan hasil pemikiran dari ahli bioteknologi asal Berlin, Hashim Al-Ghaili. Hashim menjelaskan dalam video presentasinya, ini adalah Ectolife, fasilitas rahim buatan pertama di dunia yang sepenuhnya didukung oleh energi terbarukan. Fasilitas rahim buatan tersebut mampu mengandung 30.000 bayi per tahun. Teknologi ini bisa membantu pasangan yang tidak subur untuk memiliki bayi. Rahim yang dijuluki paket kaum elit ini akan memungkinkan manusia untuk merekayasa genetika embrio sebelum menyimpannya di dalam rahim buatan. Mulai dari warna mata dan rambut sampai kekuatan, tinggi, dan kecerdasan bisa kita pilih. Sampai kemampuan mencegah bayi mewarisi penyakit genetik atau bawaan dari orang tuanya. Benar-benar kita bisa custom bayi sesuai keinginan kita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 300.000 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan. Nah, rahim buatan Ectolife ini dirancang untuk meringankan penderitaan manusia, terutama kaum wanita, dan mengurangi kemungkinan operasi sesar. Dengan Ectolife, kelahiran prematur dan operasi sesar cuma jadi bagian dari sejarah. Pendirinya yakin jika teknologi ini sudah tersedia yang menahan konsep tersebut menjadi kenyataan. Cuma kendala etis. Sang founder mengatakan setiap fitur yang disebutkan dalam konsep ini 100% berbasis sains yang telah dicapai oleh para ilmuwan dan insinyur. Satu-satunya yang tersisa adalah membangun prototipe dengan menggabungkan semua fitur menjadi satu perangkat. Dari segi jangka waktu, hal ini sangat tergantung pada pedoman etika. Saat ini penelitian tentang embrio manusia tidak diperbolehkan lebih dari 14 hari. Setelah 14 hari, embrio harus dihancurkan karena masalah etika. Jika pembatasan etika ini dilonggarkan, sang founder membutuhkan sekitar 10-15 tahun sebelum akhirnya Ectolife bisa digunakan secara luas. Fasilitas ini memiliki 75 laboratorium yang sangat lengkap. Dengan masing-masing laboratorium mampu menampung hingga 400 pot pertumbuhan atau rahim buatan. Setiap potnya dirancang untuk mereplikasi kondisi persis seperti yang ada dalam rahim seorang ibu. Satu laboratorium mampu mengandung sampai 30.000 bayi per tahunnya. Pot ini dilengkapi dengan layar yang menampilkan data real time tentang perkembangan bayi yang juga bisa dilihat melalui aplikasi telepon. Hashim menegaskan jika Ectolife memungkinkan bayi kita tumbuh dan berkembang di lingkungan yang steril, bebas infeksi. Pot tersebut terbuat dari bahan yang bisa mencegah kuman menempel di permukaannya. Setiap growth pot dilengkapi sensor yang bisa memantau tanda-tanda vital bayi, termasuk detak jantung, suhu, tekanan darah, laju pernafasan, dan saturasi oksigen. Sistem berbasis kecerdasan buatan ini juga dapat memantau fitur fisik bayi dan melaporkan potensi kelainan genetik. Karena bayi dianggap mampu mengenali bahasa dan mempelajari kata-kata saat masih dalam kandungan. Pot pertumbuhan Ectolife menampilkan speaker internal yang memainkan berbagai kata dan musik untuk bayi. Bahkan usernya bisa bernyanyi langsung kepada bayi untuk membiasakan bayi mendengar suara orang tuanya sebelum bayi tersebut lahir. Embrio manusia buatan. Ilmuwan di Amerika Serikat dan Australia berhasil menciptakan embrio manusia buatan dalam wadah kaca seperti yang dilaporkan di jurnal ilmiah Inggris Nature. Laporan tersebut mengulas dua penelitian yang menunjukkan stem cell embrio manusia atau sel dari jaringan dewasa yang diprogram ulang dapat diinduksi untuk berkembang secara mandiri dalam wadah kaca, membentuk struktur yang menyerupai embrio awal manusia. Pada tahap awal perkembangannya, embrio manusia membentuk struktur yang disebut blastokista. Para peneliti telah menciptakan struktur mirip blastokista atau blastoid dari sel dalam wadah kaca, dan ini adalah model embrio manusia. Integrasi pertama yang mengandung jenis sel yang memiliki relasi pada semua garis keturunan sel pembentuk janin dan jaringan pendukungnya. Blastoid buatan ini bisa menjadi alternatif yang bisa diakses dan terukur untuk membantu meningkatkan teknologi reproduksi, pengetahuan tentang perkembangan awal embrio, dan mencegah keguguran serta cacat dalam kandungan. Mempelajari perkembangan awal embrio manusia merupakan hal yang sangat sulit karena terbatasnya jumlah sampel yang tersedia dan kendala etika serta hukum.
Konsensus internasional dan juga hukum di Australia mengenai pembiakan embrio manusia menyatakan bahwa embrio yang diperoleh dari proses in vitro fertilization atau IVF, proses yang biasa digunakan dalam metode bayi tabung, bisa dikembangkan sampai 14 hari pasca pembuahan dan atau pembentukan awal embrio, tergantung mana yang lebih dulu. Penerapan aturan 14 hari untuk model perkembangan in vitro tidak berasal dari pembuahan ini tidaklah jelas, kata peneliti. Hal ini jadi kendala bagi para peneliti sehingga mereka hanya membiarkan blastoid sampai 5 hari. Thomas Zuaka, profesor di Department of Stem Cell dan Development Biology di Icahn School of Medicine di New York, Amerika Serikat mengatakan, ketersediaan model alternatif akan mengurangi ketergantungan para ilmuwan pada penggunaan embrio manusia alami dalam penelitian. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan mengenai tahap perkembangan awal embrio ini, yang mana merupakan dasar bagi hampir semua proses, organ, dan sayangnya juga penyakit. Itulah kenapa ada kebutuhan mendesak akan metode seperti blastoid yang membuka pintu bagi penelitian ini sedikit lebih lebar. Baik ilmuwan Amerika Serikat dan Australia menemukan bahwa blastoid manusia muncul setelah 6-8 hari pembiakan dengan efisiensi pembentukan hingga hampir 20%. Blastoid memiliki ukuran dan bentuk yang mirip dengan blastokista alami, serta memiliki jumlah sel yang sama, dan juga berisi rongga dan klaster seperti massa internal sel. Dalam penelitian terlihat bagaimana blastoid berkembang saat diimplantasi ke dalam rahim wadah gelas. Ini mirip dengan blastokista saat tumbuh selama 4-5 hari, dan berbeda di antaranya menunjukkan tanda-tanda yang mirip rongga proamnion dan sel-sel plasenta. Studi tersebut memang memiliki keterbatasan. Pengembangan blastoid tidak efisien dan bervariasi tergantung pada sel yang dihasilkan dari donor yang berbeda. Blastoid juga mengandung populasi sel tidak teridentifikasi yang tidak ditemukan pada blastokista alami manusia. Pengembangan blastoid pada tahap pasca implantasi juga terbatas, serta diperlukan kondisi kultur sel dan eksperimen untuk meningkatkan kultur sel tahap pasca implantasi blastoid manusia secara in vitro sampai setara dengan 14 hari in vivo atau secara alami. Kulit buatan Promobot. Produsen robot Rusia, Promobot, sedang membuka departemen penelitian dan pengembangan serta laboratorium usaha untuk menciptakan kulit buatan yang sangat realistis untuk robot anthropomorphic. Promobot akan fokus pada pengembangan robot anthropomorphic Robosi, penggunaan kulit buatan dan model Android 3D untuk pembuatan robot lebih lanjut. Perusahaan ini menampilkan pusat permodelan 3D robot anthropomorphic. Laboratorium bekerja dengan polimer di mana kulit buatan yang sangat realistis akan dikembangkan. Sementara itu, staf kantor berbasis firm Promobot terus mengerjakan rangka logam untuk Robosi, serta perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengendalikan elemen yang bergerak. Selain itu, kantor ini akan tetap bertanggung jawab atas pengembangan robot Service V4. Tugas utama perusahaan ini adalah membuat robot anthropomorphic tidak hanya realistis tapi juga menarik dan juga menambahkan sentuhan estetika. Perusahaan Promobot berdiri pada tahun 2015 dan mereka merupakan produsen robot layanan otonom terbesar di Rusia, Eropa Utara, dan Eropa Timur. Promobot digunakan sebagai administrator promotor, konsultan, pemandu, dan penjaga pintu yang menggantikan peran karyawan manusia. Robot ciptaan mereka sudah digunakan oleh Museum of Contemporary Russian History, Cyberbank, Pusat Layanan Publik Multifungsi Rusia, Bandara Internasional Washington, dan Dubai Mall. Semua produk perusahaan diproduksi dan dikembangkan di Rusia. Kult buatan RMIT. Konsep pembuatan kulit buatan bukanlah hal yang baru dan juga bukanlah hal yang baru untuk membuat kulit buatan ini bisa merasakan rasa sentuhan seperti yang dirasakan manusia. Sekarang para peneliti dari RMIT mengambil langkah lebih jauh dengan mengembangkan kulit buatan elektronik yang mampu merasakan sensasi rasa sakit. Menurut ketua peneliti Profesor Madhu Bhaskaran, tidak ada teknologi elektronis yang mampu secara realistis meniru rasa sakit seperti manusia sampai detik ini. Dia juga mengatakan jika kulit buatan mereka bereaksi ketika adanya tekanan, panas atau dingin yang mencapai batas yang menyakitkan. Hal ini adalah langkah maju yang penting dalam pengembangan masa depan dari sistem feedback canggih yang kami butuhkan untuk menghadirkan prostetik yang benar-benar cerdas dan robotika yang cerdas.
Kulit artificial ini dibuat menggunakan perangkat elektronik tipis yang dilengkapi dengan sensor tekanan, lapisan reaktif suhu, dan sel memori mirip seperti yang ada di otak. Perkembangan awal kelihatannya menghasilkan kulit yang cukup sensitif untuk membedakan antara rasa sakit yang mungkin dirasakan manusia seperti dengan menusuk diri sendiri dengan jarum versus tusukan yang sangat menyakitkan. Dari penelitian ini pun timbul pertanyaan, perlukah apa merasa sakit? Rasa sakit adalah cara untuk manusia menjauhi ancaman ataupun mara bahaya. Jika dengan menginjak duri dan merasakan sakit, maka manusia jadi tahu jika hal tersebut tidak boleh lagi dilakukan. Cara ini juga bermanfaat untuk kasus di mana penderita diabetes sudah kehilangan rasa sakit di kaki mereka. Jadi dengan menggunakan kulit buatan ini dapat memberikan sensasi rasa nyeri atau sensasi rasa sakit.